Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Jadi kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi yang dimana aplikasinya itu terhubung dengan server Express yang sudah pernah kita buat dan kita bisa melakukan operasi create, update, dan delete. Oke. Nah, jadi tugasnya itu seperti ini ya. Ini ya, nih, yaitu CRUD React Express. Mahasiswa memahami bagaimana proses create, update, dan delete pada React Express dan mampu menerapkan create, update, delete pada React Express gitu ya. Nah, jadi tinggal kita jalankan. Ini untuk kliennya gitu ya. Jadi ini klien ini sudah saya modifikasi. Jadi pertama untuk rootnya, di rootnya itu ada satu. Yang pertama itu masuk ke dashboard gitu ya. Nah, di mana dashboard ini dia akan apa namanya, akan ada layout dashboardnya. Layout dashboardnya yang dimana di sini akan tersedia titel gitu ya, titel. Terus di sini saya buat tombol tambah. Terus di sini tabel untuk menampilkan data-data mahasiswa. Dan ini komponen modal yang dimana ini akan muncul ketika apa tombol tambah dipencet, dia akan muncul. Oke, kita masuk ke tabel gitu ya, ke tabelnya, kita lihat tabel. Nah, di mana tabel di sini kita akan auto fetch data dengan API yang sudah kita buat. Di sini API-nya, ini ya API-nya ya. Kita buat ini. Jadi pertama kita install dulu yang bernama Axios. Nah, setelah itu kita atur server yang sudah kita buat itu. Nah, setelah itu kita bikin sebuah apa namanya komponennya, sorry, operasinya. Jadi kita ada get all, get one, create, update, delete. Yang dimana ini adalah root yang sudah pernah kita buat dan ini harus disesuaikan dengan yang ada di server. Nah, jadi kita buka servernya. Bentar, kita buka dulu servernya. Ini ya. Nah, berarti dia itu di bagian MAS root kita bikin versi 2 kayak gini di awalnya. Terus di bagian mahasiswa ada namanya get. Terus untuk yang get data binding slash apa endpointnya slash pakai parameter name. Terus untuk postnya pakai add. Terus untuk update data adalah endpointnya slash update. Terus param name. Terus delete seperti ini gitu ya. Nah, berarti memang harus kita samakan dengan ini. Oke, jadi kayak gitu. Nah, terus kita masuk tabel. Nah, di sini dia akan otomatis apa namanya mengambil semua data ketika ini ada data NIM. Kalau nggak, kalau NIM-nya kosong, berarti ya dia akan mengambil semua data gitu ya. Nah, dia fetch data gitu kan. Terus NIM dia akan datanya akan simpan di data ini di sini data. Nah, di mana datanya itu seperti ini tabelnya. Kita gunakan mapping. Nah, kita akan konfigurasi di sini NIM, gitu kan, nama, angkatan, jurusan, dan kita bikin tombol 2 yaitu edit dan delete. Nah, di mana kalau kita mencet tombol delete, nah di sini dia akan mengambil pertama di sini adalah NIM, gitu ya. Kita akan mengirimkan sebuah parameter NIM. Nah, di sini dia akan set NIM gitu ya. Set NIM kita klik ini set NIM. Nah, terus kalau animnya sudah apa namanya? Animnya sudah terset gitu ya, maka kita bikin modelnya jadi true. Jadi maka modelnya akan terbuka. Modelnya di mana? Di sini. Kita komponen, kemudian kita lihat. Nah, komponen sini kita bikin apa?
apa namanya itu di sini props ya, open modal, set open modal, tel P. P itu adalah untuk paramenya gitu ya. Jadi open modal itu nanti dia akan muncul di sini, bentar, di sini. Nah, ini open modal gitu ya. Jadi kalau true dia akan tampil, kalau false dia akan nggak nampil gitu ya. Nah, terus ini close mode open set open modalnya gitu ya, titel. Jadi titel di sini saya buat modal ini dia bisa menggunakan untuk modal menambahkan data dan untuk edit data. Jadi kayak gitu. Nah, terus kita akan auto get data. Jadi get datanya itu ketika dia adalah berupa apa namanya? Berupa NIM. Jadi ketika NIM-nya ada seperti ini. Nah, jika ada NIM-nya maka dia akan auto get di sini. Nah, ini. Jadi ini tuh pertama kita atur P-nya dan kita ambil datanya dan ini nanti akan dimasukkan ke dalam modal dan modalnya nggak kosong ketika update. Nah, setelah itu modalnya akan tampil gitu ya. Modalnya akan tampil seperti ini. Nah, di sini adalah untuk mengupdate datanya gitu. Nah, ini untuk input datanya gitu ya. Ini konfigurasi kita kirim data ke server. Nah, jadi gini jika titelnya adalah tambah data, maka akan membuat data. Jika enggak, berarti ya dia adalah update data gitu ya. Nah, ini modalnya gitu ya. Ini modal, ini untuk NIM, nama, angkatan, jurusan, alamat kita gunakan itu. Jadi langsung kita coba jalankan saja. Ini jalankan cmd npm run diff. Nah, sebelum itu sebelum ke sini ini pastinya error ya. Kenapa error? Karena di sini apa namanya? Di sini dia belum terkoneksi dengan servernya. Servernya belum kita jalankan. Jadi kita coba jalankan dulu servernya. Ini servernya ya. Eh, start tuh. Oh, npm run dev. Oke, berhasil kita jalankan. Nah, setelah tinggal kita refresh, maka datanya akan berhasil gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan membuat tambah data yang dimana tambah data itu memang kita bikin kosong gitu ya. Kita bikin kosong. Nah, name-nya kita bikin coba 6 gitu ya. 6 nama eh, Suroto. Itu misal angkatan 2024 jurusan teknik kimia. Kimi Jurus ini belum kita ganti ya. Ya kita cobalah kita ganti dulu, nggak apa-apa. Ini placeholder alamat. Ini adalah your jurusan ID alamat. Your alamat. Agak agak aneh ya. Awalnya your, yang akhirnya terus selanjutnya alamat. Ada Indonesia Inggris kayak gitu. Alamatnya Banyuwangi. Oke. Oke, kita refresh dulu. Oke, tambah ya Suroto Teknik Kimia. Nah, jadi ketika kita edit, maka akan muncul modal yang dimana modalnya itu adalah dia auto mengisi form-form yang sudah disediakan kayak gitu. Oke. Nah, misal namanya dia ini nih selamatan lagi nih ganti nama. Namanya Abdul ya agak keren gitu ya. Abdul Suroto cuma nambahin Abdul doang ya. Nah, kita kirimkan edit. Oke, selesai.
Kita hapus. Jadi ini tambah ya, berganti ya Abdul Suroto. Nah, ini untuk pencariannya, misal, jadi di sini by name ya, kayak gitu. Nah, terus misal ini untuk tombol delete-nya, coba kita hapus, cari surat untuk menghapus, sensor. Oke, kita kembali ke refresh. Nah, oke, jadi kayak gitu. Oke ya, jadi udahnya seperti itu. Jadi intinya pertama kita setting dulu, sambung ke apa koneksi dengan servernya. Setelah itu kita panggil-panggil. Kalau misal dia adalah grid, mana? Misal dia adalah grid, maka dia harus apa seperti ini gitu ya, grid data dan datanya harus ada gitu ya. Data yang dibutuhkan itu harus sesuai dengan di server dan tidak boleh salah. Misal ini datanya tipe nama di sini gitu ya, berarti akan error. Oke, seperti itu. Terus untuk update-nya juga sama, cuman bedanya kalau ada update di situ, di sini kita membutuhkan sebuah tambahan parameter yang dimana di sini kita menggunakan ID. Jadi kita menentukan barang mana yang akan kita apa namanya yang akan kita ganti kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu. Oke, sudah mantap ya, sudah berhasil. Selamat datang NIM 34 nama Bet- Badrudin gitu ya, angkatan Corona, jurusan Corona misal, alamat stay home. Nah, oke, tambah data. Oke, selesai. Kita refresh ya. 34 gitu. Kita ganti. Tanyakan ganti 8 gitu misalnya. Update. Hapus. Ganti. Oh, iya. Nggak bisa. Karena di sini hasilnya kita nggak bisa diubah hasilnya di servernya. Misal, ya Badrodi. Ya, ya Badrodi. Ya Badrodi. Oke, kita ganti. Ya, Badrodi. Coba kita hapus. Oke, berhasil gitu ya. Oke, mantap. Jadi seperti itu aja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.